Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zai Gibraltar, kelas 3 PRE, NIM 120403166629. Baiklah, saya akan membuat video dengan tema metode komunikasi persuasif untuk menambah motivasi dalam berwirausaha pada pandemi COVID-19. Metode komunikasi persuasif dalam hal ini memiliki tujuan akhir agar masyarakat mau bergerak dan memulai berwirausaha sesuai dengan tujuan dari pesan dan harapan komunikator. Komunikator memiliki andil besar dalam keberhasilan suatu metode, termasuk metode komunikasi persuasif ini dituntut untuk mengetahui dan mengaplikasikan tindak tutur yang sesuai dengan pesan. Austin mengatakan bahwa pada dasarnya tindak tutur merupakan suatu perilaku, sehingga pada akhirnya tuturan dapat sejalan dengan tindakan, kemudian diberi nama sebagai tindak tutur. Menurut Revita, tindak tutur merupakan komunikasi linguistik yang tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi, tapi sekaligus melakukan sebuah tindakan. Untuk terjadinya sesuatu tindakan tersebut diperlukan adanya motivasi dalam bentuk persuasif, seperti yang disampaikan oleh Waruwo pada penelitiannya yang menyatakan bahwa motivasi terdapat dalam diri manusia yang dapat muncul karena adanya dorongan dari unsur luar. Dalam metode komunikasi persuasif untuk meningkatkan motivasi berwirausaha warga desa Kesiman, Kertalangu pada masa pandemi COVID dilakukan dalam 5 bentuk tindak tutur, yaitu komunikasi persuasif dalam tindak tutur asertif, persuasif dalam tindak tutur direktif, komitif, tutur ekspresif, dan komunikasi persuasif dalam tindak tutur deklaratif. Jenis tindak tutur tersebut dikemukakan oleh Skerle, yang merupakan bagian dari tindak tutur elokusi, yang mana fungsinya memang untuk menuturkan sesuatu bentuk permohonan, permintaan, menginformasikan sesuatu, dan sebagainya. Adapun teknik persuasif dapat dibagi menjadi 5 kategori sesuai yang dikemukakan oleh Keraf dalam Effendi, yang terdiri dari teknik asosiasi, teknik ganjaran, teknik integrasi, teknik red herring, dan teknik tataan. Teknik asosiasi merupakan salah satu bentuk dari teknik persuasi, yang mana pesan yang disampaikan menuntut kehadiran satu objek dari peristiwa yang dapat menarik perhatian. 5 teknik persuasif. A. Komunikasi persuasif dalam tindak tutur asertif. Tindak tutur asertif merupakan tindak tutur yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bentuk pernyataan, pemberitahuan, saran, pujian, keluhan, tuntutan, maupun laporan. B. Komunikasi persuasif dalam tindak tutur direktif. Apa yang dimaksud dengan tindak tutur direktif? Adalah sebuah pola tuturan yang dapat menimbulkan tindakan timbal balik dari lawan bicara, misalnya dalam bentuk permintaan, permohonan, saran, dan anjuran dan nasihat. C. Komunikasi persuasif dalam tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif merupakan interpretasi dari beberapa bentuk percakapan atau tuturan yang mana pembicara terfokus pada tindakan yang akan datang, misalnya berjanji, menawarkan sesuatu, atau bersumpah. D. Komunikasi persuasif dalam tindak tutur ekspresif. Sesuai dengan namanya, maka tindak tutur ekspresif merupakan bentuk dari luapan perasaan pembicara. Tindak tutur ini memiliki fungsi dapat memengaruhi sikap seseorang, sehingga erat kaitannya dengan psikologis dari pembicara. Hal yang biasanya melibatkan tindak tutur komisif adalah dapat dalam berbagai bentuk ucapan, misalnya ucapan terima kasih, permohonan maaf, memuji, mengucapkan selamat, dan sebagainya. Komunikasi persuasif dalam tindak tutur deklaratif. Tindak tutur deklaratif merupakan tuturan dalam bentuk pernyataan yang biasanya terdapat dalam bentuk kegiatan, contohnya membaptis, memvonis, menentukan sesuatu, dan sebagainya. Kendala metode komunikasi persuasif untuk meningkatkan motivasi berwirausaha dalam penyampaian pesan yang diinginkan melalui metode komunikasi persuasif. Ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi keberhasilan metode ini, sehingga pada beberapa bagian pesan dapat menjadi tidak tersampaikan. Terdapat 2 faktor utama yang merupakan hambatan dari metode ini, yaitu hambatan dari pemberi pesan atau komunikator dan target pesan, yaitu warga desa. Apabila dilihat dari komunikator, masalah tersebut meliputi wawasan komunikator terkait pesan yang disampaikan, kepercayaan diri, kesiapan komunikator, dan daya tarik komunikator yang biasanya tercermin dari kepribadian komunikator. Sedangkan kendala keberhasilan dari komunikator persuasif
dari strategi warga desa adalah keterbatasan menangkap pesan terkait dengan adanya keterbatasan pengetahuan warga, adanya mental block dari warga sehingga informasi yang diberikan tidak mampu diterima oleh warga, dan adanya asas kepentingan berdasarkan keputusan apakah pesan yang disampaikan memang benar berguna untuk kepentingan warga tersebut, sehingga melalui pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat terlaksana komunikasi persuasif sebagai berikut. A. Persiapan yang kurang matang. Komunikator yang juga terdiri dari beberapa mahasiswa tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dari 30 mahasiswa yang terlibat, terdapat 5 orang komunikator yang mengalami kendala pada saat menggunakan metode komunikasi persuasif untuk meningkatkan motivasi warga desa dalam berwirausaha. Adanya persiapan yang kurang matang ini menyebabkan terjadinya penyampaian dalam bentuk ajakan atau persuasif yang kurang baik dan efektif. Pesan yang disampaikan juga menjadi terkesan ambigu karena komunikator sendiri tidak sepenuhnya paham tentang pesan yang ingin disampaikan. B. Perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial merupakan kendala lainnya yang terjadi di lapangan saat menerapkan metode komunikasi persuasif untuk membangun motivasi berwirausahaan warga desa Kesiman, Kertalangu. Kendala ini merupakan kendala dari kedua belah pihak, di mana adanya kesengajaan antara status sosial beberapa warga yang tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dari 30 warga yang berpartisipasi, sebanyak 10 orang warga yang memiliki keterbatasan pengetahuan terkait model berwirausaha dengan media online, sehingga komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan mengalami sedikit kendala, terutama dalam penggunaan istilah-istilah yang tidak begitu familiar. C. Perbedaan kepentingan. Kendala lainnya yang terjadi menjadi faktor penghambat meningkatnya motivasi warga desa dengan menggunakan metode komunikasi persuasif adalah perbedaan kepentingan. Tidak semua warga di desa Kesiman merasa harus berwirausaha pada masa pandemi, dikarenakan meskipun sebagian masyarakat tersebut tidak memiliki pekerjaan, namun masih ada yang memiliki tabungan yang cukup sehingga mereka tidak perlu untuk memulai sebuah bisnis atau berwirausaha. D. Prasangka negatif. Hal yang paling menghambat terlaksana komunikasi persuasif untuk meningkatkan motivasi berwirausaha ini adalah ketika seorang warga memiliki prasangka negatif terhadap pesan yang disampaikan. Dalam hal ini mereka harus melakukan pembayaran sejumlah uang untuk mengikuti pelatihan dan merasa jenis usaha dengan memanfaatkan media online tidak akan berhasil. Dari antipati atau prasangka negatif tersebut, maka sangat susah untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator, sehingga pada tahap ini komunikator tidak berhasil mendapat motivasi yang mampu memunculkan perubahan sudut pandang maupun sikap. Mental block merupakan suatu kendala dalam metode komunikasi persuasif yang tidak dapat dipecahkan dalam waktu yang singkat. Perlu adanya pemahaman yang dilakukan berulang-ulang untuk merubah prasangka negatif itu menjadi prasangka positif. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.